Banyak sekali pelukis asal Indonesia yang lukisannya dikenal semua orang. Beberapa dari pelukis ini sudah tiada, namun karyanya masih terkenal, bahkan menjadi inspirasi bagi pelukis muda. Pada dasarnya, setiap pelukis mempunyai karakteristik dan keistimewaan tersendiri, dan itulah yang membuat mereka berbeda. Inilah salah satu tokoh pelukis Indonesia yang terkenal dan mendunia, Affandi Kusuma. Affandi Kusuma dikenal sebagai maestro seni lukis Indonesia. Affandi adalah pelukis Indonesia yang paling terkenal di dunia internasional. Di antara para maestro dan legenda pelukis Indonesia lainnya, mungkin Affandi lah yang menggunakan teknik lukis paling aneh. Ia melukis tidak menggunakan kuas. Proses awalan yang ia lakukan adalah menumpahkan cat-cat berwarna ke dalam kanvas. Jika dilihat mungkin akan memberi kesan yang amburadul, namun setelah itu Affandi akan menyikat warna-warna cat tersebut dengan jari-jarinya hingga tahap finishing dengan hasil yang menawan. Affandi disebut sebagai pelukis Indonesia yang paling terkenal di kancah dunia, berkat gaya ekspresionisnya dan romantismenya yang khas. Pada tahun 1950-an, ia banyak mengadakan pameran tunggal di Amerika Serikat, Inggris, India, dan Eropa. Ia juga dikenal sebagai sosok yang sederhana dan rendah hati. Affandi dikenal sebagai seorang pelukis yang menganut aliran ekspresionisme atau abstrak. Apa itu aliran ekspresionisme? Aliran ekspresionisme adalah aliran yang membawa ide bahwa seni muncul dari dalam diri seniman, bukan dari penggambaran alam dunia sekitarnya. Meskipun asalnya tetap dari alam sekitarnya, namun seniman memiliki ingatan dan cara pandang tersendiri yang kemudian diekspresikan pada karyanya. Seniman ekspresionis lebih fokus pada ekspresi tersebut dan menghiraukan berbagai teori dan teknik penciptaan. Terdengar tidak mengherankan jika Affandi dilansir sebagai seniman ekspresionis yang hebat karena gaya berkeseniannya memang sudah seperti itu. Mari kita simak gimana awal karir beliau hingga dikenal di kancah dunia atau dunia internasional. Awal karir Affandi Kusuma. Affandi telah gemar menggambar dari semasa kecilnya. Affandi juga telah memperlihatkan bakat seninya dari semenjak sekolah dasar. Namun ia baru benar-benar menggeluti dunia seni lukis di sekitar 1940-an. Sulit bagi Affandi untuk memperoleh pekerjaan seni di masanya, masa di mana Indonesia masih dikuasai Belanda. Awal karir Affandi diawali menjadi seorang guru dan juru sobek karcis. Karena lebih tertarik pada bidang seni lukis, ia juga sempat menjadi penggambar reklame bioskop di salah satu bioskop di Bandung. Namun pekerjaan tersebut tidak lama digelutinya. Selain tidak mendapatkan pendidikan formal, Affandi juga bukan tipikal orang yang gemar membaca. Ia lebih sering mempelajari berbagai hal dengan tujuan langsung mempraktikannya. Hal ini dapat dilihat dengan aktifnya seniman yang satu ini dalam berbagai kegiatan organisasi selama masa hidupnya. Pada tahun 1930-an, ia bergabung dengan kelompok 5 Bandung, yaitu kelompok 5 orang pelukis yang berada di Bandung. Sekumpulan orang yang semuanya memiliki andil besar dalam perkembangan seni rupa Indonesia. 5 pelukis tersebut adalah Barli Sasmitawinata, Sudarso, Hendra Gunawan, Wahdi, dan Affandi. Sebagai pemimpin kelompok tersebut, dapat dilihat meskipun Affandi terlihat tipikal orang yang tidak suka belajar teori, ia adalah praktis yang handal dalam berorganisasi hingga dipercaya sebagai pimpinan kelompok. Kelompok 5 Bandung memiliki pengaruh yang lumayan besar dalam perkembangan seni rupa di Indonesia. Namun berbeda dengan kelompok serupa lainnya, 5 Bandung lebih fokus terhadap kegiatan melukis dan belajar bersama antar pelukis. Tidak seformal kelompok lain seperti Persagi, Persatuan Ahli Gambar Indonesia. Kegiatan tersebut sangat cocok untuk Affandi yang kurang menyukai pendidikan formal, namun tetap dapat belajar dan saling memberikan pengaruh satu sama lain antar seniman. Era proklamasi. Tahun 1945 menjadi tahun yang sangat penting bagi Indonesia.
Saat itu semua tokoh kemerdekaan tengah sibuk untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan, termasuk para seniman dan budayawan yang ikut mempersiapkan berbagai propaganda positif untuk menyerukan ke seluruh negeri. Tembok-tembok dipenuhi kata-kata penyeru kemerdekaan seperti "Merdeka atau mati" yang dikutip dari pidato Bung Karno. Affandi, sebagai salah satu seniman yang aktif berkarya bersama 4 serangkai ikut ambil bagian. Dia mendapatkan bagian untuk membuat poster yang dapat menyerukan serta menggalang seluruh masyarakat Indonesia dalam proklamasi kemerdekaan. Poster itu berupa gambar seseorang yang dirantai dan berhasil memutuskannya, sambil mengibarkan bendera merah putih. Gambar simbolis yang belak-belakan dalam pesannya, di bawahnya terdapat tulisan "Boeng Ajo Boeng", Bung Ayo Bung, yang menyerukan semangat bagi rakyat untuk turut menyukseskan kemerdekaan. Kata-kata tersebut diperoleh dari penyair ternama Chairil Anwar. Saat itu Affandi berkonsultasi pada Chairil mengenai kata-kata yang tepat untuk ditaruh pada posternya. Rupanya kata-kata itu terinspirasi dari ucapan yang biasanya digunakan oleh pekerja seks komersial yang menawarkan diri pada zaman itu. Meskipun datang dari ucapan yang sebetulnya kontroversial, namun penyair era 45 itu tahu bahwa ajakan tersebut dapat mengandung makna yang positif dengan konteks yang benar. Kata ajakan yang sederhana sekaligus kuat untuk disebarkan ke seluruh negeri. Penghargaan Affandi. Affandi kemudian menerima gelar kehormatan Dr. Honoris Causa dari University of Singapore pada tahun 1974. Tak berhenti di sana saja, pada tahun 1977, ia menerima hadiah perdamaian internasional dari Yayasan Dag Hammarskjöld. Kemudian ia juga memperoleh gelar Grand Maestro dari San Marzano Flores. Ia juga sekaligus diangkat menjadi anggota Komite Hak-Hak Asasi Manusia dari Diplomatic Academy of Peace Pak Mundi di Castello, di tempat yang sama. Sepulangnya dari Italia, ia mendapat undangan dari Raja Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji bersama istrinya Mariati. Inilah beberapa karya lukisan Affandi yang terkenal. Ibuku 1941. Lukisan berjudul Ibuku belum menggunakan ciri khas Affandi yang membuatnya terkenal. Namun lukisan ini menjadi catatan yang penting, bahwa meskipun Affandi mengabaikan teknik pada karya ekspresionisnya, ia dapat melakukan teknik lukis realistik naturalis tepatnya. Sosok ibunya sendiri yang sudah tua digambarkan mengenakan pakaian sehari-harinya. Namun ibunya berpose anggun seperti pada lukisan era Renaissance Romantisme. Tangannya ditaruh di pundaknya, menunjukkan bahwa Affandi mengerti mengenai pose potret yang dianggap indah untuk menunjukkan sosok potret perempuan berdasarkan teknik lukis barat. Potret diri dan topeng-topeng kehidupan 1961. Affandi terkenal karena karya figuratifnya. Terutama pada tahun 1960-an, ia senang bermain dengan tema pertunjukan wayang topeng dan peran stereotip dari karakter bertopeng. Presentasi subjek topeng dapat memperlihatkan kepribadian tertentu dengan disposisi yang apik dari potret dirinya sendiri. Penekanan estetikanya melalui sapuan cat yang dinamis dan khas, menumpahkan cat langsung dari tubet, diiringi dengan pilihan plat warna yang kelam semakin menjadi identitasnya. Potret diri 1981. Potret diri adalah salah satu tema yang paling sering dibawakan oleh Affandi. Lukisan didominasi oleh wajah seorang tokoh laki-laki. Lukisan ini berfokus pada wajah sosok laki-laki yang merupakan dirinya sendiri, terdiri dari garis-garis melengkung, bergelombang, tebal, berantakan, dan bertekstur kasar. Warna yang digunakan sangat kontras dan hangat. Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.